Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Pak Kiai, kita akan lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya. Ini dari salah satu pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Kiai. Kalau ada seseorang laki-laki statusnya sudah beristri. Nah, ini menarik. Namun kepada seorang perempuan yang lain mengaku masih lajang. Apabila keduanya menikah, bagaimana status pernikahan? Apakah tetap sah? Iya. Yang fokusnya ini kayaknya status pernikahannya nih. Iya, tapi untuk sampai ke sana Iya, betul. kita perlu melihat sisi kanan dan sisi kiri. Sebelumnya saya ingin menjawab, sebelum saya menjawab, saya ingin mengatakan begini Mila ya. Laki-laki yang menikah lebih dari satu, itu kan hukum asalnya boleh. Agama juga memperkenankan itu. Kalau kita katakan dengan bahasa yang lebih sederhana, hukumnya halal. Ya. Tapi Mila Boleh sebagai secara perempuan syariat. jangan langsung ngambek nih menjawab jawaban dari saya. Saya tidak mengingkari syariat itu, tapi kalau saya ditanya saya belum siap Pak Kiai. Artinya apa? Di situ kan hukumnya halal ya. Tetapi kemudian para ulama itu juga memiliki kaidah bahwa yang halal itu kan boleh dibatasi. Betul. Misalnya, Iya. sate kambing itu halal. Iya kan? Misalnya mangga itu yang muda halal, nanas halal, berenang halal. Tapi kalau ada orang punya penyakit asma dan sinus misalnya, kemudian di tempat yang dingin di pegunungan dia berenang, hukumnya jadi apa berenang itu? Iya. Jadi nggak boleh karena akan membahayakan. Kalau saya sudah tahu asam lambung saya sedang tinggi-tingginya, tiba-tiba ada rujak buah yang di dalamnya ada nanas dan mangga. Mantap. Tidak ada orang yang mengatakan nanas dan mangga itu haram. Tapi saya secara personal itu boleh membatasi. Begitu ditanya, kok Pak Faiz nggak makan mangga? Saya jawab, mangga itu haram buat saya. Mungkin orang mengatakan, wah ini agama sesat ini, mana ada mangga itu haram. Dia haram, karena bisa membahayakan jiwa seorang yang punya penyakit asam lambung secara akut. Maka ada loh di dunia ini negara yang membatasi cara orang poligami. Jadi poligami itu harus boleh diisbat di pengadilan. Dia mengajukan izin, kemudian ada penelitian dan sebagainya. Itu bukan karena poligaminya kan, tapi ingin menjaga keutuhan rumah tangganya. Jangan sampai orang yang sebenarnya dari banyak sisi belum mampu untuk melakukan itu, kemudian melakukan itu dan mengakibatkan dalam bahasa fikih itu doror. Doror itu negatif, bahaya kepada orang lain. Jadi suami melakukan poligami itu boleh. Ya, istri yang menerima di poligami itu pahalanya besar. Tapi istri yang kemudian menggugat cerai dan dia tidak bisa menerima suaminya yang sudah menikah lagi, itu juga tidak dosa di dalam fikih kalau semua persyaratan dan situasi dia memang membolehkan untuk itu. Jadi di sini sebetulnya agama ini penuh dengan keadilan. Kalau saya diminta menjawab langsung pertanyaan itu, ya saya bisa saja mengatakan itu sah kan. Karena ketika seorang laki-laki menikah dalam kuota, ini ada kuotanya nih, 4 ada nih. 4 kuotanya, Kan dia Allah, belum melebihi kuotanya nih. Dia boleh menikah yang kedua tanpa izin yang pertama. Karena ini Tanpa tidak izin. ada. Kalau bicara sah dan keabsahan, nikah yang kedua itu tidak bergantung. Tidak kepada bergantung izin pada suami pertama, istri pertama, tidak bergantung dengan standar misalnya izin mengaku lajang dan sebagainya. Tetapi itu pasti tidak baik. Yang pertama, dia sudah membohongi istri keduanya. Betul. Mengaku lajang, tiba-tiba suami orang. Sesuatu yang baik itu harus dimulai dari kebaikan. Betul. Sesuatu yang baik itu harus dimulai dari keterbukaan. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa saya ingin mengikuti sunnah, ya ikuti sunnahnya, jangan kuotanya aja. Iya, betul. Apakah Nabi ketika menikah yang kedua, ketiga, itu sama dengan apa yang saya lakukan ketika menikah dan kedua dan ketiga? Ini nggak bisa sesederhana yang dibayangkan. Oleh karena itu, kalau ini sudah terjadi, nih, ya pernikahan yang keduanya dianggap sah secara agama. Tapi bagaimana dengan negara? Kalau nanti misalnya tidak dianggap sah oleh negara, maka buku nikahnya nggak keluar kan? Iya, nggak keluar. Kalau buku nikahnya nggak keluar, dia punya anak. Akte lahirnya dari mana? Dia akan memberikan mara bahaya ini. Betul. Ya, ini mungkin tidak diatur di masa lalu. Karena di masa lalu, untuk mendapatkan kartu identitas, itu tidak dibutuhkan akte lahir.
kan tidak pernah Sayyidina Umar ngurus akte lahir gitu. Tapi hari ini kondisinya berbeda. Kalau itu dilakukan, kasihan kepada anaknya, satu. Yang kedua, pertimbangkan rasa. Bagaimana perasaan istri pertama, bagaimana perasaan anak-anaknya. Artinya apa? Poligami itu tidak ada yang melarang dalam agama, tapi kerjakan agama juga secara utuh. Gini, lakukan pendidikan kepada istri pertama, yakinkan bahwa ketika dia menikah kedua itu dia mampu melakukan berbuat adil, bahwa dia punya alasan yang kuat, bahwa ini dan itu. Saya rasa kan lebih bagus terbuka di depan, di awal, karena ya saya tidak katakan banyak ya, tapi ada kok ya rumah tangga yang kemudian menjadi sakinah mawaddah dengan 2 atau bahkan 3 orang istri. Tapi tidak sedikit juga yang akhirnya tidak sakinah dua-duanya. Saya punya cerita itu sering saya sampaikan di mana-mana gitu ya. Jadi ada orang tuh Mila ya, dia nemuin temennya gitu. Temennya itu setiap subuh itu sholatnya selalu di awal. Ya, maka dia tanya, kamu kenapa sih kalau sholat kok di masjid cepat datangnya? Dia bilang ya karena istri saya 2 gitu. Loh, kok bisa begitu? Iya, saya kalau bangun tidur, kamar mandi, anduk, baju itu diurus istri pertama. Begitu selesai saya keluar kamar, makanan, sarapan, mobil, motor ke masjid sudah disiapkan istri kedua. Logis kan? Artinya yang ngurus dia 2 orang, pasti dia lebih cepat. Maka temennya itu mendengarkan. Bener juga ya. Kalau gitu saya beristri kedua lah supaya sholat subuh saya lebih awal. Apa yang terjadi? Dia nikah beneran. Tapi yang terjadi, seminggu setelah pernikahan dia bukan saja datang lebih awal di masjid, bahkan dia sudah tidur di masjid. Kenapa? Rumah tangganya jadi berantakan. Pulang ke rumah yang pertama dimarahin, pulang ke rumah yang kedua karena tidak jujur tadi, mengaku lajang. Akhirnya apa yang diharapkan dari pernikahan itu tidak tercapai. Jangan kemudian mencomot sebagian yang dirasa sesuai dengan kebutuhan kita, menafikan yang lain ya Pak Kiai. Agama itu adil. Laki-laki itu boleh nikah 4. Tapi ada hadis nih yang menarik nih. Dalam hadis itu kata Rasulullah, kalau ada laki-laki jatuh cinta, kemudian dia simpan cintanya sampai mati. Nggak jadi dia miliki perempuan itu, dia cintai dalam diam. Itu kalau meninggal laki-laki itu sama dengan pahalanya orang yang mati syahid. Nah, artinya apa? Untuk mencari kebaikan itu dengan banyak cara. Saya selalu mengatakan bahwa siapa yang mau melakukan itu, terbukalah kepada istri dan anak-anaknya. Kalau Anda berhasil di sana, Anda akan berhasil di rumah tangga yang baru. Tetapi niatan untuk melakukan nikah yang kedua, kalau dibungkus dengan kepalsuan, dibungkus dengan ketertutupan yang tidak proporsional, maka boleh jadi tidak akan mendapatkan apa yang Anda bayangkan. Catat ya, para bapak-bapak yang sudah beristri, kalau mau nambah, ada term dan condition yang harus dipenuhi lah ya. Baik, Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan dari Ibu Tuti ya. Ini kita baca sedikit. Assalamualaikum Pak Kiai, bolehkah seorang imam sholat tidak berdiri dikarenakan kakinya sakit? Namun di sisi lain ada yang sehat dan bisa menggantikan. Apakah sholat jamaahnya sah secara hukum? Nanti kita akan bahas pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi.